Kita hidup di era yang transformatif, di mana kecerdasan artifisial atau KA bukan lagi sekadar konsep futuristik yang kita lihat di film. Ia bukan lagi sekadar fiksi ilmiah yang menghiasi halaman-halaman novel. KA telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari kita, meresap ke dalam setiap aspeknya. Bagi generasi muda Indonesia yang tumbuh besar di era digital ini, memahami KA bukan hanya sekadar keuntungan kompetitif, melainkan sebuah keharusan mutlak, bukan lagi sekadar pilihan. Literasi dan etika KA, kemampuan untuk memahami dan menggunakan KA secara bertanggung jawab, akan menentukan masa depan bangsa, membentuk bagaimana kita berinovasi dan berkembang sebagai masyarakat. Tanpa pemahaman yang mendalam, kita berisiko hanya menjadi penonton pasif atau bahkan korban dari kekuatan teknologi yang tak terkendali. KA bukan hanya soal otomatisasi tugas-tugas rutin, tapi juga secara fundamental membentuk ulang nilai-nilai, norma-norma sosial, dan cara kita berinteraksi satu sama lain dalam dunia yang semakin terhubung ini. Literasi KA berarti mengembangkan kemampuan untuk berpikir kritis terhadap informasi yang dihasilkan oleh mesin, dan untuk memahami konsekuensi digital yang luas dan seringkali tak terduga. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana kita secara efektif mempersiapkan generasi penerus untuk menghadapi gelombang perubahan yang dibawa oleh KA ini? Jawabannya terletak pada pendidikan yang transformatif. Sekolah harus secara aktif melatih nalar kritis, mengembangkan empati, dan menanamkan kesadaran etis yang mendalam dalam penggunaan teknologi. Generasi muda harus didorong untuk menjadi kreator inovatif, bukan sekadar konsumen pasif teknologi yang hanya menerima apa yang diberikan. Mengabaikan pentingnya literasi dan etika KA sama saja dengan membiarkan generasi masa depan berlayar di lautan informasi yang luas tanpa kompas yang dapat diandalkan. Ini adalah tentang memastikan bahwa teknologi selalu melayani kemanusiaan, meningkatkan kualitas hidup, bukan sebaliknya, di mana manusia dikendalikan dan didominasi oleh teknologi. Kecerdasan artifisial atau KA adalah pedang bermata dua. Ia menyimpan potensi untuk membawa kemajuan luar biasa bagi peradaban manusia, membuka pintu inovasi yang sebelumnya tak terbayangkan. Mulai dari diagnosis medis yang lebih cepat dan akurat, hingga pemerataan akses pendidikan yang berkualitas bagi semua. Namun, penting untuk disadari bahwa KA tidak netral. Ia berpotensi memperkuat bias dan ketidakadilan yang sudah ada jika data yang digunakan bermasalah atau tidak representatif. Tanpa pengawasan dan evaluasi yang cermat, KA justru bisa memperlebar jurang ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Privasi data juga menjadi taruhan besar dalam era KA ini. Setiap interaksi digital yang kita lakukan meninggalkan jejak yang berpotensi disalahgunakan untuk tujuan yang tidak etis. Pertanyaan krusialnya adalah, siapa yang sebenarnya mengendalikan data tersebut dan untuk tujuan apa data itu digunakan? Hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh KA pun menjadi isu baru yang kompleks. Siapa sebenarnya pemilik sah dari karya tersebut? Oleh karena itu, kita harus mendekati perkembangan KA dengan kewaspadaan tinggi, mengembangkan rasa ingin tahu yang kritis, serta memegang teguh komitmen etis. Hanya dengan begitu, kita bisa memastikan bahwa kita mengendalikan teknologi, dan bukan sebaliknya, dikendalikan olehnya. KA harus menjadi alat yang ampuh untuk mewujudkan keadilan, dan bukan menjadi sumber masalah baru yang memperburuk keadaan. Menghadapi era kecerdasan artifisial KA, dunia pendidikan tidak bisa tinggal diam. Pendidikan harus proaktif, kurikulum perlu dirombak secara fundamental, bukan sekadar reaktif menambal sulam. Kita harus berani melakukan perubahan besar. Literasi digital yang komprehensif, kemampuan coding, dan pemahaman etika KA harus menjadi bagian inti dari pengalaman pembelajaran, terintegrasi dari jenjang SD hingga SMA. Ini adalah investasi masa depan. Di tingkat SD, ajarkan dasar-dasar logika komputasi, dan pentingnya menjaga privasi di dunia digital lewat aktivitas yang menyenangkan dan interaktif. Tujuannya adalah membangun fondasi berpikir logis yang kuat dan menanamkan kesadaran digital sejak usia dini. Memasuki SMP, kenalkan konsep dasar KA, machine learning, dan fasilitasi diskusi mendalam tentang potensi bias yang terkandung di dalamnya, serta pentingnya menjaga privasi data. Siswa diajak untuk menganalisis dampak algoritma dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, dari media sosial hingga rekomendasi produk. Di tingkat SMA, pembelajaran menjadi lebih mendalam dan kompleks. Bahas secara kritis aspek sosial, etis, dan filosofis dari perkembangan KA.
Siswa secara aktif terlibat dalam proyek berbasis KA yang berfokus pada pemecahan masalah nyata, sambil terus mempertimbangkan implikasi etis dari solusi yang mereka kembangkan. Diskusi terbuka tentang akuntabilitas dalam pengembangan KA dan bagaimana masa depan pekerjaan akan berubah harus menjadi bagian integral dari setiap kelas. Hasil akhirnya adalah lulusan yang tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga matang secara etis dan siap menghadapi tantangan dunia yang semakin didominasi oleh KA. Kurikulum hebat butuh metode pengajaran inovatif. Tinggalkan model satu arah. Pembelajaran berbasis proyek dan kolaborasi harus jadi andalan. Siswa diajak merancang solusi nyata dengan prinsip KA, sambil merefleksikan dampak etisnya. Konsep KA harus dibumikan lewat contoh sehari-hari, seperti filter media sosial atau asisten virtual. Diskusi kritis dan debat etis harus jadi jantung kelas. Guru berperan sebagai fasilitator, bukan satu-satunya sumber kebenaran. Siswa belajar bahwa teknologi tak selalu hitam putih. Tujuan utama, membangun manusia yang peka sosial, sadar etis dan adaptif. Generasi ini harus siap memimpin dan menggunakan teknologi dengan bijak. Literasi dan etika KA tak berhenti di sekolah. Ini tanggung jawab bersama. Keluarga, komunitas, media, dan industri harus aktif membangun ekosistem kesadaran teknologi. Diskusi tentang KA harus jadi bagian percakapan sehari-hari. Jadilah pengguna kritis, bertanya, membaca, dan menuntut transparansi. Konsumen teredukasi bisa mendorong perubahan industri. Kolaborasi pemerintah, swasta, dan akademisi sangat penting. Regulasi harus melindungi tanpa menghambat inovasi. Industri wajib merancang KA yang adil dan transparan. Masa depan ditulis oleh manusia yang sadar dan bertanggung jawab menggunakan teknologi. Pilihan dan tanggung jawab itu ada di tangan kita, hari ini.